Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ista'adattum. Tangan diangkat sejajar bahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surah Yunus ayat 5. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa dan dalil pelajaran matematika. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika atau ulumul hisab. Nah, pada pekan sebelumnya ya, sebelum latihan itu kita kan sudah belajar ya tentang penjumlahan dua bilangan ratusan ya. Penjumlahan atau tambah-tambahan ya. Alhamdulillah kemarin juga sudah latihan dan Masya Allah jawaban antum semuanya itu rata-rata betul semua ya. Luar biasa, insya Allah semuanya paham ya dengan penjumlahan bilangan ratusan. Nah, pada kesempatan hari ini kita belajar untuk pengurangan ya. Kita akan belajar pengurangan dua bilangan ratusan. Jadi kita belajar untuk kurang-kurangan, belajar kurang-kurangan dua bilangan ratusan. Nah, supaya antum semua lebih paham ya, paham bagaimana cara mengurangi dua bilangan ratusan. Nah, kita simak cerita berikut ini ya. Perhatikan soal cerita berikut. Pak Ahmad membeli telur ayam sebanyak 987 butir. Kemudian istri Pak Ahmad memasak telur tersebut sebanyak 543 butir. Telur tersebut akan diolah untuk acara tasyakuran. Berapa jumlah telur yang tersisa yang belum dimasak? Nah, dari soal cerita tersebut kita diminta untuk menghitung sisa telur yang belum dimasak. Bagaimana caranya supaya kita tahu sisa telurnya? Mari kita perhatikan cara pengurangan berikut ini. Baik, tadi dalam soal cerita itu kan Pak Ahmad membeli telurnya sebanyak berapa? 987 butir. Kita tuliskan 987 butir. Nah, kemudian tadi
jumlah telur yang dimasak oleh istri Pak Ahmad untuk acara tasyakuran itu adalah sebanyak 543. Berarti dikurangkan ya. Dikurang 543. Nah, kenapa dikurang? Karena kan memang kita mau menghitung sisa telur yang belum dimasak ya. Jadi kita kurangi jumlah telur yang tadi dibeli dikurangi dengan jumlah telur yang dimasak. Nanti kita akan tahu sisa dari telur yang belum dimasak. Nah, seperti biasa, cara yang pertama atau cara 1 itu kita tentukan posisi ratusan, puluhan, dan satuannya terlebih dahulu ya, supaya kita paham. Nah, yang pertama 987. Nah, di sini 9 ini sebagai ratusan ya posisinya. 9 ratusan ditambah dengan 8 ini posisinya sebagai puluhan ya. 8 puluhan ditambah juga dengan 7 sebagai satuan. 7 satuan. Nah, kemudian kita tentukan nilainya. 900-an berarti 900. 80-an berarti 80. Ditambah 7 satuan berarti 7. Nah, begitu juga dengan 543. 543. Nah, 5 ini posisinya sebagai ratusan. Kemudian 4 ini nilainya puluhan. Dan di sini 3 nilainya satuan. 500-an berarti 500. 40-an berarti 40. Kemudian 3 satuan berarti 3. Nah, perhatikan ya solihah. Sebentar, Ustazah paskan kameranya dulu ya. Oke. Nah, perhatikan. Di sini kan tandanya kita mau mengurangi ya. Berarti kita tandanya juga kurang. Garis dulu seret. Kemudian tandanya kurang. Nah, ini tanda kurang kan sudah tahu ya insya Allah ya semuanya. Nah, sekarang kita kurangi ya, perhatikan ya. Satuan dengan satuan. 7 dikurang 3 berapa? Yo, 7 dikurang 3 berapa? Solihah? Ya, jawabannya 4. 4 satuan ya. Nah, kemudian sekarang kita kurangkan, kita kurangi puluhan dengan puluhan. 8 puluhan dikurang 4 puluhan. 8 dikurang 4 berapa? Ya, 8 dikurang 4 itu 4 puluhan. Nah, kemudian sekarang ratusannya. 9 dikurang 5. 9 dikurang 5 berapa? Ayo, 9 dikurang 5. Ya, jawabannya 4 ya. 4 ratusan. Baik. Nah, berarti sekarang kita tentukan nilainya ya. 400-an berarti 400. Tambah 40-an berarti 40. Kemudian ditambah 4 satuan berarti 4. Nah, sekarang kita tulis 444. 444. Nah, jawabannya adalah ini. Berarti sisa telur yang belum dimasak itu adalah 444 butir. Oke, insya Allah paham ya, solihah bisa dicoba di rumah. Baik, sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Ya, kebanyakan kemarin di latihan 1 antum semua mengerjakan soal penjumlahan itu menggunakan cara 2 ya. Jadinya langsung susun ke bawah. Nah, sebenarnya cara 1 yang satuan yang ada nilai satuan ratusan puluhan itu ya. Itu untuk membuat
antum tuh semakin paham ya dengan nilai angka pada ratusan ya, ratusan, puluhan, satuan. Jadi kalau misal antum memilih cara yang lebih gampang, itu juga tidak masalah, boleh ya. Oke, sekarang kita pakai cara yang susun ke bawah ya. Tadi jumlah telurnya kan 987 ya. 987. Kemudian yang dimasak tadi, sebentar kameranya blur ya, bentar. Nah, kemudian yang dimasak ada 543. Seret, kurang. Jangan lupa tandanya kurang ya. Jangan sampai antum salah tandanya jadi tambah ya. 7 dikurang 3 berapa, Solih? 7 dikurang 3, 4. 8 dikurang 4 berapa? 4. 9 dikurang 5? Ya, 9 dikurang 5 juga 4. Sama ya hasilnya, 444. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar mengenai pengurangan dua bilangan ratusan. Nah, supaya antum lebih paham lagi ya dan semakin paham tentang pengurangan dua bilangan ratusan, coba antum kerjakan ya soal cerita ini di rumah untuk latihan saja ya. Tidak perlu dikirim ke ustazah jawabannya, cukup untuk latihan saja. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Sekolah Khairul Ummah memiliki 586 Al-Quran metode Umi. Kemudian Sekolah Khairul Ummah membagikan Al-Quran tersebut sebanyak 435 Al-Quran ke pondok pesantren. Berapa sisa Al-Quran yang belum dibagikan? Nah, coba ya dikerjakan di rumah. Berapa sisa Al-Quran yang belum dibagikan ke pondok pesantren? Demikian materi pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.